dengan judul sarahan Zakat, Infak, dan Sedekah Solusi Pemberantasan Kemiskinan dengan ayat pendukung Surah At-Taubah ayat 103 dan Surah At-Taubah ayat 60. Peserta dengan nomor 176 akan menyampaikan judul sarahan Zakat, Infak, dan Sedekah Solusi Pemberantasan Kemiskinan dengan ayat pendukung Surah At-Taubah ayat 103 dan Surat At-Taubah ayat 60. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna nahdihim fuqara wal masakin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada umumnya ada 3 konsep yang berkaitan tentang pemanfaatan harta benda. Pertama, komunis dengan prinsip mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Tiap-tiap individu tidak memiliki kemerdekaan dan hak kepemilikan sehingga menguntungkan si miskin namun merugikan bagi si kaya. Kedua, kapitalisme dengan prinsip menitik beratkan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Akibatnya lahir the racer and the borrower. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang kuat memakan yang lemah, yang pintar memakan yang bodoh. Penghisapan manusia terhadap manusia menjadi peradaban. Hadirin hanya membawa derita dan untayan air mata bagi kaum duafa. Dalam polemik tersebut munculnya konsep Islam dengan unsur keseimbangan dalam pemberdayaan agar harta kekayaan tidak hanya bergulir di antara orang-orang kaya di antara kamu sekalian, tapi dirasakan pula oleh kaum duafa. Prinsip tersebut diantaranya diaplikasikan melalui pelaksanaan zakat, wakaf, dan infak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Zakat, Infak, dan Sedekah Solusi Pemberantasan Kemiskinan. Dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang akan dibacakan qari'ah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum
Shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin masyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ibnu Jarir mengatakan ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan permintaan Abu Lubabah beserta kedua temannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, ini harta benda kami, sedekahkanlah atas nama kami dan mintakanlah ampunan bagi kami." Rasul menjawab, "Aku tidak diperintahkan Allah untuk menerima harta sedikit pun." Berkenaan dengan hal tersebut, turunlah perintah Allah untuk menerimanya sebagai terangkai dalam surah At-Taubah ayat 103 tadi, terutama pada kalimat "Khudz min amwalihim". Kalau kita kaji lebih dalam kalimat khudz, di samping menunjukkan sigat amar juga mengisyaratkan agar dimiliki lembaga pengelolaan zakat, wakaf, dan infak yang profesional dan proporsional. Kenapa demikian? Pertama, karena sadar membayar zakat itu hanya sedikit. Kedua, mengisyaratkan agar amilin memiliki manajemen yang bagus. Masa orde baru terbukti bahwa amilin tidak profesional. Akhirnya zakat bukan hanya mensejahterakan rakyat, tapi zakat menjadi jaket. Hadirin, apa hikmah zakat bagi seorang muzaki? Ayat tadi menjelaskan. Pertama, tohirhum, untuk membersihkan harta dari hak-hak fakir miskin, orang yang tidak berharta, orang yang terbaring di pinggir-pinggir jalan, yang tiap hari merasakan pekik getirnya kehidupan, hanya imsak tangis yang ia rasakan. Kedua, waktu zakihim, membersihkan dari penyakit rakus, tamak, dan serakah. Penyakit ini hadirin yang harus kita bersihkan. Sebab jika kehidupan manusia dilanda penyakit ini, akan lahir hartawan berjiwa korun, usaha bermental salabah, penguasa berotak Fir'aun. Fungsinya bukan pelindung rakyat, tapi pemeras, penindas, bahkan perampas hak-hak rakyat. Fungsi yang ketiga, taskin sakanul lahum. Maksudnya dengan zakat, wakaf, dan infak, jiwa akan tenang, hati akan senang, walaupun banyak uang. Amin ya rabbal alamin.
Tapi sebaliknya, jika para agnia, para konglomerat enggan membayar zakat, enggan berwakaf, dan enggan untuk berinfak, maka suatu negara bisa kiamat. Walau gedung bertingkat, walau mobil makin mengkilat, dijamin rakyat sulit berdaulat. Apalagi jikalau pejabat sudah jadi penjahat, mikat uang rakyat, jelas bangsa bisa kiamat. Na'udzubillahi min zalik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam, laisal mu'minuna alladhi yashba'u waja'u ila janbih. Bukan termasuk orang mukmin, orang yang kehidupannya kenyang sendirian sementara tetangganya hidup dalam kelaparan. Dengan demikian, orang kaya tidak peduli dengan nasib kaum duafa, konglomerat yang acuh terhadap kaum melarat, pejabat yang a priori terhadap nasib rakyat, bukan saja mencerminkan orang jahat, tetapi mencerminkan orang yang tidak beriman. Dan orang seperti ini harus kita singkirkan dari negara kita tercinta ini. Sebab negara Indonesia akan jaya apabila dipimpin oleh orang-orang yang peduli dengan nasib kaum duafa. Oleh karena itu, semangat zakat, wakaf, dan infak wajib kita aplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Timbul pertanyaan, kepada siapa zakat itu diberikan? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut diawali dengan innama. Dalam ilmu balaghah merupakan adatul qasar yang berfungsi untuk memfisifikasikan. Ayat tersebut merupakan deskripsi Allah tentang skala prioritas penerimaan zakat, yaitu lil fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan miskin.
Apalagi yang dulu setelah terjadi krisis moneter, korban PHK sulit mencari lapang kerja, kemiskinan semakin membengkak. Akibat kemiskinan ini, dampak langsungnya adalah dapat menyebabkan kekufuran, akibatnya kemiskinan. Dr. Ismail Rajai Al-Faruqi, Direktur Lembaga Pengajian Islam Internasional mengatakan bahwa kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan merupakan 3 permasalahan besar yang saat ini. Namun di antara ketiganya kemiskinan yang paling berbahaya sebab kebodohan dan keterbelakangan muncul akibat kemiskinan. Akibatnya tidak sedikit saudara-saudara kita menjual akidahnya hanya untuk mempertahankan hidupnya. Bahkan akibat kemiskinan tidak sedikit gadis-gadis kita menjual kehormatannya hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin, menurut Dr. Didin Hafifuddin MSc, agar kemiskinan tidak bertambah dan bertambah, ada 3 hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan kewajiban zakat. Pertama, kita harus mengeluarkan zakat dan memasyarakatkan gerakan sadar zakat. Kedua, kita harus membentuk lembaga zakat yang profesional. Ketiga, kita harus memberdayakan zakat untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menyambut baik usaha pemerintah yang berhasil membuat Badan Amil Zakat Nasional Baznas. Kita mengacungkan jempol dengan usaha pemerintah yang berhasil membuat peraturan pemerintah nomor 34 tahun 99. Semoga usaha yang telah dilakukan dapat menyadarkan masyarakat kita untuk taat mengeluarkan zakat, berwakaf dan berinfak sehingga mengurangi kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap-siap regu selanjutnya dengan nomor peserta 173.